Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Insani Musawir dari kelompok 7 angkatan 24 dari jurusan Biologi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT dari kelompok kami yang berjudul pembelahan sel. Baiklah, selanjutnya ialah latar belakang. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Setiap makhluk hidup, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks, tersusun dari sel. Salah satu proses penting dalam kehidupan sel adalah pembelahan sel. Melalui pembelahan, makhluk hidup bisa tumbuh, berkembang, dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Selain itu, pembelahan juga memungkinkan terjadinya regenerasi dan reproduksi. Inilah mengapa pembahasan mengenai pembelahan sel ini sangat penting, terutama dalam bidang biologi dan genetika. Slide selanjutnya ada jenis pembelahan sel. Secara umum ada dua jenis pembelahan sel yang utama, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel somatik dan menghasilkan dua sel anak yang identik secara genetik dengan sel induk, artinya memiliki jumlah kromosom yang sama. Mitosis berperan penting dalam pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh, sedangkan meiosis terjadi pada sel kelamin, seperti sel sperma dan sel telur. Meiosis menghasilkan 4 sel anak yang bersifat haploid atau memiliki setengah jumlah kromosom dari sel induk. Proses meiosis sangat penting dalam reproduksi seksual, karena menjaga kestabilan jumlah kromosom dari generasi ke generasi dan juga menciptakan variasi genetik. Slide selanjutnya ada siklus sel. Sebelum sel membelah, ia harus melalui beberapa tahap dalam siklus sel. Fase-fase ini terjadi dari fase J1, S, J2, dan M. Fase J1 adalah fase pertumbuhan awal. Di sini sel tumbuh dan mempersiapkan diri untuk mereplikasi DNA. Setelah itu di fase S, terjadilah replikasi DNA atau penggandaan materi genetik. Selanjutnya ialah di fase J2. Sel bersiap-siap untuk melakukan pembelahan, memastikan semua komponen siap. Dan yang terakhir ialah fase M, yaitu fase pembelahan, yang bisa berupa mitosis atau meiosis, tergantung pada jenis selnya. Menariknya, sebagian besar waktu siklus sel dihabiskan dalam fase interfase, yang mencakup J1, S, dan J2. Slide selanjutnya ada pengertian meiosis. Meiosis adalah proses pembelahan sel yang terjadi pada organ reproduksi dan menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. Proses ini terjadi hanya satu kali, replikasi DNA, tetapi diikuti oleh 2 kali pembelahan berturut-turut, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis tidak hanya penting untuk menjaga jumlah kromosom tetap stabil antar generasi, tapi juga menciptakan variasi genetik melalui proses crossing over atau pertukaran materi genetik antar kromosom yang homolog. Selanjutnya ada tahapan meiosis. Di sini meiosis dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis 1 disebut juga sebagai pembelahan reduksi, karena kromosom dipisahkan, sehingga jumlah kromosom sel anak menjadi setengah dari sel induk. Dimulai dengan profase 1, di mana kromosom mulai mengganda dan berpasangan yang membentuk titrat. Pada tahapan ini juga terjadi crossing over yang menghasilkan variasi genetik. Lalu metafase 1, di mana kromosom berjajar di tengah sel. Anafase 1 adalah saat kromosom homolog ditarik ke kutub yang berlawanan. Dan telofase 1 adalah saat 2 sel anak terbentuk, namun masing-masing masih memiliki 2 kromatid. Lanjut ke meiosis 2. Tahapan ini mirip seperti mitosis. Dimulai dari profase 2, metafase 2, dan anafase 2, hingga telofase 2, yang akhirnya menghasilkan 4 sel anak yang haploid. Slide selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari PPT yang
kami presentasikan pada kali ini adalah untuk mengamati dan mengidentifikasi tahapan-tahapan pembelahan meiosis pada testis belalang, atau nama latinnya ialah Falaga sp, dengan menggunakan metode pengamatan mikroskopis. Dan penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi fase-fase meiosis yang tampak, seperti profase dan telofase, serta memahami perubahan morfologis sel selama proses pembelahan sel kelamin berlangsung. Slide selanjutnya ialah metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode squash. Testis belalang diambil, lalu difiksasi menggunakan larutan NaCl 9%. Setelah itu preparat ditetesi pewarna acetoorsein untuk menonjolkan struktur sel dan memperjelas struktur selnya. Kemudian ditutup dengan cover glass dan ditekan agar selnya menyebar. Preparat lalu diamati menggunakan mikroskop untuk melihat fase-fase meiosis yang terjadi. Slide selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari seluruh tahapan meiosis, hanya tahapan profase dan telofase yang dapat diamati dengan jelas pada testis belalang. Pada tahapan profase, dapat terlihat kromosom yang mengganda, membran sel dan sitoplasma, sedangkan membran inti mulai menghilang. Pada tahap telofase, terjadi dua sel anak mulai terbentuk, dengan kromosom, sitoplasma, dan membran sel mulai tampak jelas. Tahapan lain seperti metafase dan anafase tidak terlihat secara signifikan, kemungkinan karena keterbatasan resolusi mikroskop atau teknik pewarnaan yang belum optimal. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa meskipun sederhana, metode squash bisa menunjukkan proses penting dalam pembelahan sel. Slide selanjutnya ialah kesimpulan. Dari hasil review jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa proses meiosis terdiri dari dua tahap utama, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meskipun pada penelitian ini hanya dapat diamati tahap profase dan telofase, proses ini tetap sangat penting karena menghasilkan gamet dan menjaga jumlah kromosom tetap stabil dari generasi ke generasi. Penelitian seperti ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana kehidupan dimulai dari tingkat sel. Slide selanjutnya ialah daftar pustaka. Inilah contoh daftar pustaka atau jurnal yang kami ambil untuk membuat PPT pada kali ini. Selanjutnya lampiran. Ini adalah contoh lampiran yang kami ambil dari jurnal di atas. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai review jurnal pembelahan sel. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita semua tentang proses penting dalam biologi, khususnya meiosis. Dan mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.